Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Valin Mendeson Beuku, NIM 1915093001 dari Prodi Sistem Informasi, mata kuliah Arsitektur Enterprise. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas 3 dari mata kuliah Arsitektur Enterprise. Sini judul yang saya ambil yaitu perancangan arsitektur enterprise untuk mendukung proses bisnis menggunakan TOGAF, Arsitektur Development Method di STMIK Dharma Negara. Yang pertama yaitu fase preliminary. Pada tahap preliminary adalah tahap awal persiapan perancangan enterprise arsitektur. Pada fase ini ditetapkan framework yang digunakan untuk merancang enterprise arsitektur dan identifikasi sumber daya untuk merancang enterprise arsitektur. Framework yang akan digunakan adalah TOGAF AMD. Hal ini untuk menentukan bagaimana sebuah arsitektur sistem informasi dibangun. Dipelihara dan diterapkan, di mana dalam penelitian ini mencakup 7 tahapan, yaitu fase preliminary arsitektur, visi arsitektur, bisnis arsitektur, sistem informasi, arsitektur teknologi, peluang dan solusi, dan perancangan migrasi. Jadi analisis strength, weakness itu terhadap bisnis organisasi berserta teknologi informasi pada STMIK Dharma Negara. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Jadi STMIK Dharma Negara memiliki jurusan yang banyak dibutuhkan dalam dunia kerja, baik industri maupun non-industri. Lulusan STMIK Dharma Negara akan menguasai berbagai keahlian dalam bidang teknologi seperti analisis sistem, website developer, software engineer, business specialist. Bagian C, semua program studi telah terakreditasi. Bagian D, kampus milik sendiri, lokasi dan kota dengan suasana yang tenang dan nyaman, jarak kurang 100 meter dari angkot dan stasiun kereta api. Kiaran condong fasilitas laboratorium komputer, bahasa, lab pajak, dan inkubator bisnis. F, free hotspot. G, tersedia sarana olahraga, lapangan futsal, basket, dan aula. H, biaya kuliah dapat diangsur.
biaya kuliah dapat diangsur dosen lulusan S2 dan S3. STMIK Dharma Negara mempunyai unit kegiatan mahasiswa UKM yang beragam seperti futsal, volleyball, basket, fotografi, kajian Islam, bulu tangkis, karate, paduan suara, dan mapala. Untuk bagian kelemahan, itu bagian A, pendidikan. Itu jangka waktu penyelesaian studi yang masih relatif lama, kompetensi lulusan yang mempunyai bersaing pada dasar tenaga kerja internasional masih rendah. Jumlah guru besar masih terbatas, jumlah dan kualitas tenaga pendidikan masih teratas, jumlah buku dan jurnal ilmiah internasional masih belum mencukupi kebutuhan optimal. Itu bangunan. Untuk bangunan gedung STMIK Dharma Negara yang sudah harus direnovasi. Terdapat kerusakan pada bagian-bagian tertentu gudang, fasilitas toilet yang tidak memadai. Kekurangan kelas, fasilitas ruangan yang kurang baik. Itu pengadaan perbandingan kelas yang kurang, kebersihan ruangan yang tidak terjaga baik. Ruangan lab komputer, ya. Bagian D ada ruangan lab komputer. Pengadaan pendingin ruangan yang kurang, fasilitas yang mendukung kegiatan belajar masih kurang, kebersihan ruangan yang tidak terjaga. Organisasi. Bagian E, organisasi. Pengambilan keputusan masih belum sepenuhnya wewenang dari Ketua STMIK Dharma Negara. Jadi tidak adanya beban organisasi yang berfungsi untuk mengevaluasi berbagai kegiatan di STMIK Dharma Negara. Masih adanya rangkap jabatan dalam melakukan proses bisnis pada STMIK Dharma Negara. Bagian F, teknologi informasi dan sistem informasi. Jadi STMIK Dharma Negara belum mengoptimalkan teknologi informasi dalam mendukung proses bisnis yang berlangsung. Belum terintegrasi sistem informasi yang digunakan dalam mendukung proses bisnis STMIK Dharma Negara. Peluang adalah suatu kesempatan yang baik yang apabila diambil maka akan mendapat keuntungan bagi STMIK Dharma Negara. Peluang di STMIK Dharma Negara: 1. Membentuk lulusan yang kompeten, inovatif dan profesional, berwawasan luas serta memiliki penguasaan yang mendalam dalam bidang ilmu yang menjadi keahliannya dan mampu mengamalkan ilmu yang dimilikinya untuk kepentingan masyarakat dan perusahaan. Jadi untuk membentuk lulusan seperti poin nomor 1 di atas, lakukan upaya seperti pemberian buku, paduan diskusi, pelatihan lapangan, lab multi online,
lab multi, online kampus UKM, itu ada paduan suara, fotografi, radio, seni budaya, olahraga, dan lain-lain. Bagian 3, dan peluang yang sangat besar di STMK Dharma Negara yaitu penyaluran kerja mudah. Bila mahasiswi yang berprestasi, contohnya di perbankan, perusahaan swasta, dan bidang pendidikan, ini menciptakan perguruan tinggi swasta agar memiliki kesepakatan terhadap sumber daya alam sehingga bisa membuat Kota Bandung menjadi semakin juara. Tantangan itu merupakan hambatan atau halangan yang dimana akan menghalangi langkah dari STMK Dharma Negara untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Tantangan bagi STMIK Dharma Negara yaitu perguruan tinggi negeri yang mempunyai fasilitasnya lebih komplit. Lulusan SMA SMK lebih tertarik masuk ke perguruan tinggi negeri dibandingkan ke perguruan tinggi swasta. Semakin banyak perguruan tinggi swasta yang memiliki jurusan informatika dan komputer, tanggung jawab moral oleh para alumni karena apabila alumni melakukan penyelenggaraan dalam pekerjaannya, maka secara otomatis perusahaan 002 perusahaan tersebut tidak ingin lagi menggunakan jasa tenaga kerja yang berasal dari STMIK Dharma Negara. Apabila mahasiswa STMIK Dharma Negara melakukan tindak kriminal, maka itu akan mencoreng nama baik STMIK Dharma Negara di kalangan masyarakat yang mengakibatkan para orang tua tidak mengizinkan calon mahasiswanya untuk melanjutkan studi di STMIK Dharma Negara. Pada fase arsitektur visi. Pada fase ini akan dijabarkan keadaan organisasi STMIK Dharma Negara dari segi organisasi maupun dari segi teknologi yang digunakan. Di profil organisasi, Yayasan Negara didirikan oleh Dr. Andus Syamir Alamsyah dengan akta Notaris Harley Sumanpo nomor 4 tanggal 4 September 1972. AKPI didirikan pada tahun 1977 dan berkembang menjadi Setie AKPI pada tahun 2000 dan pada tahun 2005 menjadi Setie Dharma Negara. Pada tahun 1994 YDN mendirikan Poltek PMBI, kemudian berusaha menjadi STMIK PMBI pada tahun 1996. Pada tahun 2005 menjadi STMK Dharma Negara baik Setie AKPI dengan STMK PMBI mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pada tahun 2004 YDN berganti pengurusan kepada Abdul Jail Mutodang SH sebagai Ketua Dewan Pembina dengan akta Notaris Haliwayanti SH nomor 2
tanggal 29 September 2004. Ini visi misi organisasi: mencetak manusia seutuhnya yang cerdas intelektual. Jadi fisik, emosional, dan spiritual untuk terus berprestasi dan berkontribusi dalam segala aspek kehidupan. Mencetak misi: 1. Mencetak generasi unggulan baik sebagai profesional maupun entrepreneur yang memiliki integritas dan daya saing global. 2. Mengembangkan institusi dengan tata kelola organisasi terbaik yang menjadi katalisator dan inspirator bagi pengembangan masyarakat Mandari. 3. Meningkatkan shareholder value dalam mengembangkan institusi yang berkelanjutan. Meningkatkan employee value dengan budaya kerja dengan inspiratif dan menyenangkan. Pada tahap ini adalah mendokumentasikan dan mendefinisikan seluruh sistem dan teknologi yang digunakan oleh STMIK Dharmanegara. STMIK Dharmanegara memiliki sistem informasi yang digunakan untuk mengelola berbagai pekerjaan tertentu. Sistem informasi yang digunakan oleh STMIK Dharmanegara saat ini belum terintegrasi antara aplikasi yang satu dengan aplikasi yang lainnya. Perbedaan platform yang digunakan untuk membangun sistem informasi pada STMIK Dharmanegara merupakan salah satu kendala yang menjadikan sistem informasi tidak dapat digunakan secara maksimal. Tujuan organisasi. Tujuan itu menghasilkan lulusan yang berminat, beriman, bertakwa, menguasai intek profesional, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan mandiri. Meningkatkan dan menghasilkan kegiatan penelitian sebagai landasan yang menyelenggarakan pendidikan dan pengembangan intek, mewujudkan pengolahan yang tercantum, terorganisasi, produktif, efektif, efisien, dan terpercaya untuk menjamin berkelanjutan perguruan tinggi, menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam lingkungan regional, nasional, dan internasional untuk pengembangan pendidikan dan penelitian. Mewujudkan sivitas akademi yang mampu menjadi teladan dalam kehidupan masyarakat. Struktur organisasi. Struktur organisasi berfungsi sebagai alat untuk menjadikan berbagai unit dari STMIK Dharmanegara dapat bekerja secara profesional dan profesional. Struktur organisasi dari STMIK Dharmanegara. Jadi
ada proses bisnis. STMIK Dharma Negara merupakan organisasi yang mempunyai bisnis utama di bidang pendidikan. Saat ini jenjang pendidikan yang dikelola oleh STMIK Dharma Negara adalah perguruan tinggi setara 1 diploma, diploma 3, diploma 2, diploma 1. Pemetaan proses bisnis STMK Dharma Negara dilakukan berdasarkan struktur organisasi dan kegiatan yang dilakukan. Kemudian hasil pemetaan proses bisnis akan dianalisa apakah sudah sesuai dengan tujuan organisasi berdasarkan pada visi dan misinya. Nah, kondisi arsitektur saat ini. Pada tahap ini, kondisi arsitektur saat ini, keterbatasan wewenang dari manajemen STMK Dharma Negara dalam pengambilan keputusan juga merupakan kendala untuk mengembangkan sistem informasi dan arsitektur enterprise di STMK Dharma Negara. Adapun sistem informasi yang digunakan saat ini adalah sistem informasi akademik, sistem informasi penerimaan mahasiswa baru, dan sistem informasi karyawan. 2. Kondisi arsitektur teknologi saat ini. Selain sistem informasi, STMIK Dharma Negara juga menggunakan jaringan komputer guna mendukung proses bisnis yang berjalan di STMK Dharma Negara. Jaringan komputer yang digunakan di STMIK Dharma Negara terdiri dari satu jaringan lokal yang dihubungkan dengan jaringan internet melalui salah satu provider yang ada di Kota Bandung. Penggunaan jaringan komputer ini diperuntukkan untuk mendukung proses bisnis sehingga tujuan utama dari STMIK Dharma Negara dapat tercapai. Jadi perangkat keras dan perangkat lunak saat ini. Jadi bagian A, profesional komputer, yaitu kapasitasnya memori 2 GB, kapasitas hard disk 250 GB, jenis prosesor Intel Core i3 dengan kecepatan 3, GHz. Printer itu inkjet, infrastruktur teknologi dan jaringan komputer. Jadi untuk mikrotik RB 750, access point dan link, provider internet yaitu Telkomsel, bandwidth itu 2M, switch dan hub. Sistem operasi Windows 7 dan Windows 8. Teknologi dan jaringan komputer STMIK Dharma Negara saat ini. Jaringan komputer pada STMIK Dharma Negara saat ini menggunakan jaringan dial-up dari Telkom dengan bandwidth 2M. Topologi jaringan komputer pada STMIK Dharma Negara saat ini dapat bagian fase arsitektur bisnis. Analisis value change digunakan pada fase ini untuk mengetahui proses bisnis apa yang terjadi di STMIK Dharma Negara serta dijabarkan pula hubungan antara proses bisnis unit organisasi pada saat ini. Di fase ini juga diusulkan pada
perubahan terhadap struktur organisasi yang berdasarkan analisis SWOT yang dilakukan pada fase preliminary. Jadi analisis value chain. STMIK Dharma Negara merupakan organisasi yang mempunyai proses bisnis utama di bidang pendidikan. Keinginan kuat untuk selalu dapat menjaga kerjasama dengan setiap stakeholder yang terdapat pada subbab ini. Penulis coba mengabarkan dan mengembangkan proses bisnis dan unit bagian di STMIK Dharma Negara. Selain itu, pada subbab ini juga digambarkan bagaimana hubungan antara STMIK Dharma Negara dan setiap stakeholder terlibat di dalamnya dengan menggunakan value chain analysis. Usulan struktur organisasi. Agar tercapai visi, misi, tujuan dari STMIK Dharma Negara, sebaiknya dilakukan reorganisasi dari yang sebelum. Reorganisasi ini dimaksudkan agar setiap unit dari STMIK Dharma Negara dapat bekerja secara profesional. Dan dari hasil analisis pada fase preliminary, penulis merancang usulan struktur organisasi yang dapat ditetapkan oleh Dharma Negara. Pada subbab ini dihasilkan materi hubungan antara proses bisnis yang telah dijabarkan untuk analisis value chain dan seluruh organisasi. Usulan yang diterapkan pada penelitian ini. Pada fase arsitektur sistem informasi. Pada tahapan ini, kegiatan yang dilakukan adalah menentukan arsitektur data dan arsitektur sistem informasi yang digunakan untuk proses bisnis pada STMIK Dharma Negara. Arsitektur data. Pada subbab ini, penulis menggambarkan kebutuhan entitas yang senantiasa akan memodelkan dengan menggunakan kelas diagram. Jadi kandidat entitas. Jadi penentuan kandidat entitas dapat diambil dari analisis value chain yang telah digambarkan. Entitas. Nah, seperti ini. Ya, kandidat ini. Jadi saya tidak membuat tabel. Jadi saya atur seperti begini. Ini ada kandidat entitas dan entitasnya. Jadi kandidat entitasnya itu penerimaan mahasiswa baru. Itu ada calon mahasiswa baru, ujian masuk. Jadi ini bagian ini adalah batasan. Jadi ini dia turun ke bawah, dan bagian sebelahnya itu lanjutannya. Itu ada ujian masuk, hasil ujian, proses kegiatan akademik. Itu entitasnya itu mahasiswa, jurusan, mata kuliah, ruangan, dosen, jadwal kuliah, jadwal lab, nilai mata kuliah, KS. Untuk bagian kandidat entitas itu penelitian dan pengabdian masyarakat. Itu ada entitasnya penelitian, kegiatan masyarakat, kelulusan dan alumni. Itu entitasnya wisuda dan alumni. Keuangan entitasnya honor dosen, honor karyawan, iuran mahasiswa, data keuangan, honor dosen tetap. Nah, sumber daya manusia entitasnya dosen, karyawan,
penilaian kinerja dosen, penilaian kinerja karyawan, jabatan, pusat komputer dan informasi. Entitasnya inventaris IT, pengadaan perangkat pemeliharaan IT, pelayanan perpustakaan. Entitasnya itu inventaris, pemeliharaan barang, pengadaan barang, sarana persarana. Untuk bagian humas dan promosi itu ada promosi, kelas diagram. Kelas diagram untuk memodelkan entitas, atribut, dan relasi dari kandidat entitas yang telah dijabarkan pada tabel di atas. Jadi pemodelan menggunakan kelas diagram dapat. Sebab ini juga menulis menggambarkan hubungan antara entitas data dengan proses bisnis yang terjadi di STMIK Dharma Negara. Jadi arsitektur aplikasi. Pada arsitektur aplikasi ini bertujuan untuk mendefinisikan jenis aplikasi utama yang telah bekerja secara terintegrasi antara satu aplikasi dengan aplikasi lainnya. Aplikasi-aplikasi ini dibutuhkan untuk mengolah data. Tahap ini untuk mendefinisikan aplikasi apa saja yang dibutuhkan untuk mengolah data dan menyediakan informasi bagi pengguna untuk melakukan proses bisnis. Kandidat aplikasi yang dapat digunakan. Jadi matriks hubungan entitas data untuk fungsi bisnis dapat digunakan untuk merencanakan aplikasi berorientasi pada data yang fungsi bisnis. Kelompok penggunaan data yang menciptakan data akan terbentuk kelompok. Kandidat aplikasi yang digunakan untuk mendukung proses bisnis STMIK Dharma Negara. Nah, ini adalah kelompoknya. Yang pertama ada sistem informasi. Untuk kelompok aplikasi itu ada sistem informasi penerimaan mahasiswa baru, sistem informasi penerimaan mahasiswa baru. Jadi untuk paket aplikasi itu ada aplikasi pendaftaran mahasiswa baru, aplikasi tujuan masuk, dan aplikasi daftar ulang. Jadi sistem informasi akademik itu ada paket aplikasinya, itu aplikasi mahasiswa, aplikasi penentuan mata kuliah, aplikasi penentuan ruangan, aplikasi pemantauan jadwal kuliah, aplikasi penentuan jadwal lab, aplikasi nilai mata kuliah, aplikasi KHS. Untuk kelompok aplikasi sistem informasi bagian 3, sistem informasi penelitian dan pengabdian masyarakat. Untuk paket aplikasinya itu aplikasi kegiatan penelitian, aplikasi kegiatan masyarakat. Kelompok aplikasi sistem informasi alumni. Jadi ada aplikasi wisuda, aplikasi alumni. Jadi 5 kelompok dari kelompok aplikasi, yaitu sistem informasi keuangan. Jadi paket aplikasi pengujian dosen, aplikasi pengujian karyawan, aplikasi pembayaran mahasiswa, aplikasi data keuangan, aplikasi data dosen tetap. Bagian 6 dari kelompok aplikasi, sistem informasi sumber daya manusia. Paket aplikasinya itu aplikasi data dosen, aplikasi data karyawan, aplikasi penilaian kerja dosen, aplikasi penilaian karyawan, kinerja karyawan, aplikasi jabatan. 7 sistem informasi pusat komputer. Sistem informasi untuk paket aplikasi investasi IT, aplikasi pengadaan IT, aplikasi penelitian IT.
Pada kelompok aplikasi bagian 8 sistem informasi sarana dan prasarana. Paket aplikasinya aplikasi investasi, aplikasi pemeliharaan barang, aplikasi pengadaan barang, aplikasi sarana dan prasarana. Untuk bagian 9 ada sistem informasi perpustakaan. Di paket aplikasinya aplikasi buku, aplikasi peminjaman buku, aplikasi pengembalian buku. Jadi sistem informasi promosi dari kelompok aplikasi yaitu aplikasi promosi. Di fase arsitektur teknologi informasi, teknologi arsitektur teknologi pada STMIK Dharma Negara menggambarkan infrastruktur, landscape fisik atau perangkat keras dan jaringan komputer yang mendukung keberlangsungan proses bisnis ini di STMIK Dharma Negara. Arsitektur teknologi mempresentasikan hubungan antara komponen perangkat keras yang digunakan dalam infrastruktur fisik sistem informasi. Jadi arsitektur ini juga dapat digunakan untuk mempresentasikan komponen perangkat lunak. Jadi satu ada arsitektur teknologi STMIK Dharma Negara yang diusulkan. Jadi arsitektur teknologi STMIK Dharma Negara yang diusulkan terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan topologi jaringan yang digunakan. Untuk topologi jaringan yang diusulkan untuk mendukung berbagai aktivitas STMIK Dharma Negara, bandwidth jaringan internet yang awalnya hanya sebesar 2 mega diusulkan untuk ditambah menjadi 5 mega. Penambahan bandwidth ini dikarenakan adanya penambahan unit organisasi pada struktur organisasi yang diusulkan pada STMIK negara. Selain itu ada perancangan teknologi yang digunakan sudah menggunakan cloud computing yang bertujuan sebagai tempat tersimpannya data dan diharap dapat meningkatkan keamanan dan fleksibilitas dalam menggunakan data. Pada fase peluang dan solusi, seperti yang telah dijabarkan pada halaman-halaman sebelumnya, terdapat gap antara keadaan arsitektur saat ini dengan usulan enterprise yang akan dikembangkan. Perbandingan antara arsitektur pada yang berjalan saat ini dengan arsitektur enterprise yang dikembangkan dapat dilihat pada tabel di bawah ini, tabel berikutnya. Perbandingan struktur organisasi saat ini dengan struktur organisasi yang diusulkan. Jadi struktur organisasi yang diusulkan dalam memaksimalkan pencapaian visi misi dan tujuan pada STMIK Dharma Negara itu pencobaan melakukan perubahan pada arsitektur organisasi yang sedang berjalan saat ini. Perbedaan antara struktur organisasi yang berjalan dengan arsitektur organisasi yang penulis ajukan terdapat pada di bawah. Jadi ada unit pada arsitektur organisasi yang berjalan, unit pada struktur organisasi yang diusulkan. Jadi yang unit pada struktur organisasi yang berjalan yaitu 1. Ketua STMIK Dharma Negara, 2. Wakil Ketua 1 bidang akademik, 3. Wakil Ketua 23, Wakil Ketua 2, Wakil Ketua 3 bidang kemahasiswaan, staf akademik, staf marketing, staf ke rumah tanggaan. Jadi untuk bagian unit organisasi, unit pada struktur organisasi yang diusulkan itu Yayasan Dharma Negara, Badan Evaluasi
STMIK Dharma Negara, Ketua STMIK Dharma Negara, Badan Penjamin Mutu, Badan Perancangan dan Pengembangan. 6. Wakil Ketua 1 bidang akademik. 7. Wakil Ketua 2 bidang keuangan. Wakil Ketua 3 kemahasiswaan. Ketua Pusat Komputer dan Informasi. 9. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. 11. Kepala Bagian Perpustakaan. 12. Ketua Jurusan SI Teknik Informatika. 13. Ketua Jurusan SI Manajemen Informatika. 14. Kepala Bagian Laboratorium. 15. Kepala Bagian Kerumah-tanggaan. 16. Sekretariat Jurusan Koordinator Lab Jaringan Komputer. 18. Koordinator Lab pada animasi dan animasi koordinator. 19. Koordinator Lab RPL. 20. Keamanan Kepala Keamanan. Jadi perancangan bagian G, perancangan migrasi atau migration planning. Fase migration planning memiliki tujuan untuk merencanakan proses migrasi atau pemeliharaan dari keadaan di STMIK Dharma Negara saat ini ke jurusan usulan rancangan arsitektur enterprise agar penerapan arsitektur enterprise yang akan digunakan menjadi tertara dan berjalan dengan baik. Proses migrasi ini memulai rencana roadmap implementasi seperti di bawah ini. Oke. Di sini ada fase pengembangan arsitektur enterprise dan paket aplikasi dan tahap pengembangan arsitektur enterprise. Jadi arsitektur visi yaitu tahap 1. Arsitektur sistem informasi, arsitektur sistem untuk paket aplikasinya sistem informasi arsitektur sistem informasi ya tahap 1. Jadi sistem informasi penerimaan tahap 3. Mahasiswa baru, sistem informasi akademik tahap 4. Sistem informasi penelitian tahap 5. Penelitian dan pengabdian masyarakat itu tahap 5. Sistem informasi alumni tahap 6. Sistem informasi keuangan itu tahap 7. Sistem informasi sumber daya manusia itu tahap 8. Sistem informasi pusat tahap 9. Sistem informasi pusat komputer dan informasi itu tahap 9. Jadi fase pengembangan ini lanjutannya itu sistem informasi sarana dan prasarana. Jadi tahap 10. Sistem informasi perpustakaan itu tahap 11. Sistem informasi promosi itu tahap 12. Jadi untuk paket aplikasi bagian 13 tidak ada. Pada fase pengembangan arsitektur enterprise itu bagian 13 itu arsitektur teknologi itu tahap 13. Oke, baik sekian dan terima kasih dari presentasi saya hari ini. Oke, baik. Terima kasih.